Pemirsa, Anda menyaksikan Jendela Istana Garuda TV. Pasca bencana besar di Sumatera, negara bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Layanan kesehatan kembali dibuka, pangan, sandang, serta gizi dijaga ketat. Lingkungan ditertibkan agar risiko tak berulang. Pemerintah menempatkan keselamatan rakyat pada pusat kebijakan. Pemulihan layanan kesehatan menjadi langkah awal penanganan pasca bencana. Kementerian Kesehatan memastikan seluruh rumah sakit terdampak kini kembali beroperasi. Sebelumnya puluhan rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat banjir dan longsor. Prioritas awal difokuskan instalasi gawat darurat serta ruang operasi. Tahapan berikutnya berjalan menuju layanan penuh. Salah satu rumah sakit yang menjadi perhatian berada di Kabupaten Langkat. Rumah sakit Tanjung Pura sempat terendam banjir parah. Kini fasilitas ini kembali melayani warga. Meski layanan masih bertahap, pemulihan terus ditingkatkan agar akses kesehatan tetap terjaga. Setelah rumah sakit aktif, pemerintah mengalihkan fokus pemulihan layanan tingkat pertama. Hampir 1.000 puskesmas terdampak gangguan operasional. Lebih 400 unit telah kembali melayani masyarakat. Sekitar 50 puskesmas mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian hilang tersapu bencana. Keberadaan puskesmas sangat penting bagi warga yang bertahan di rumah maupun ratusan ribu pengungsi. Pemerintah menargetkan pemulihan fungsi puskesmas berjalan dengan cepat. Layanan kesehatan dasar diupayakan kembali hadir merata. Upaya ini menjaga akses pengobatan tetap dekat dengan warga. Untuk memperkuat layanan, pemerintah menurunkan tambahan tenaga medis. 600 dokter umum, dokter spesialis, serta perawat disiapkan. Penugasan dilakukan bergilir setiap 2 pekan. Koordinasi pengangkutan melibatkan unsur TNI. Para tenaga medis direkrut luas di berbagai rumah sakit dan kampus kedokteran. Sistem relawan nasional dimanfaatkan maksimal. Misi ini dipandang tugas kemanusiaan negara. Kehadiran tenaga kesehatan menjaga mutu layanan tetap stabil. Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kita ada database volunteer. Jadi mereka nanti kalau sudah kayak ABRI Pak, nanti dikasih bintang. Jadi kayak udah operasi Seroja, udah operasi. Di luar sektor kesehatan, pemerintah memperkuat pembenahan lingkungan. Kementerian Kehutanan menertibkan izin pemanfaatan hutan bermasalah. Dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, izin seluas 1,5 juta hektar dicabut. Langkah ini menekan kerusakan lingkungan yang berisiko memicu bencana. Penertiban menyasar pemegang izin yang merugikan lingkungan serta masyarakat. Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengidentifikasi aktor pembalakan liar. Kayu gelondongan yang hanyut saat banjir menjadi petunjuk penting. Proses hukum pun disiapkan bersama kepolisian. Jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Hingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden, kami telah menertibkan PPPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Bapak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut. Namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati.
Pemulihan sosial juga menyentuh kebutuhan sandang warga. Pemerintah menyalurkan 125.000 potong pakaian layak pakai. Pakaian ini berasal dari produk gagal ekspor industri garmen nasional. Kebijakan pajak dibebaskan agar bantuan bergerak cepat. Distribusi bantuan sandang berada pada pengawasan pemerintah pusat. Penyaluran diarahkan tepat sasaran. Kebutuhan perempuan, bayi, serta kebutuhan harian menjadi prioritas. Solidaritas antar daerah ikut memperkuat penanganan. Beberapa perusahaan garmen yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki dia ada di KEK, Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan, Pak. Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125.000 ini, Bapak. Saya kira bagus itu ya. Menteri Keuangan, Direktur ya oke dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi ya. Berarti Kemendagri, Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima. Kami tanggung jawab, Bapak. Bertanggung jawab ya. Dan langsung menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Pemerintah juga menjaga ketersediaan pangan wilayah terdampak. Sebanyak 44.000 ton beras telah disalurkan. Wilayah sasaran mencakup Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Cadangan pangan disiapkan 3 kali lipat kebutuhan lapangan. Selain beras, bantuan minyak goreng turut disalurkan. Nilai total bantuan pangan mendekati 1 triliun rupiah. Armada laut dikerahkan mempercepat distribusi. Logistik menjangkau wilayah yang sulit akses. Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah, Bapak Presiden. 2 kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima. Besok kami berangkatkan lagi 1 kapal. Jadi totalnya 3 kapal kami berangkatkan. Kemudian kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektar. Insya Allah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari. Bencana juga berdampak pada sektor pertanian. Sekitar 70.000 hektar sawah mengalami kerusakan. Pemerintah menyiapkan pemulihan bertahap. Aktivitas tanam direncanakan kembali pada awal tahun. Pemenuhan gizi pengungsi diperkuat dapur umum program MBG. Sebanyak 323 dapur aktif melayani warga terdampak. Dapur tersebar di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Anggaran dipastikan selalu tersedia. Terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat, anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Program MBG secara nasional telah menjangkau puluhan juta pelajar, ratusan ribu lapangan kerja tercipta, serta serapan anggaran terus meningkat. Jaringan dapur akan terus diperluas. Keseluruhan langkah ini memperlihatkan arah kebijakan utuh. Negara hadir mengurus kesehatan, pangan, sandang, lingkungan, serta gizi. Pemulihan dijalankan terpadu, rakyat terdampak menjadi pusat perhatian.